Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Saya sering kali katakan, semuanya baik. Karena pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya baik. Amin, saudara? Ya. Saudara, kita tadi juga setiap kali kita ibadah, kita memperkatakan visi dan misi, saudara. Karena kita percaya di dalam perkataan ada kuasa. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu katakan di hadapanmu, itu yang akan aku lakukan, kata Tuhan. Kita punya visi dan misi, saudara. Terlebih lagi misinya, ya, menjadi umat yang berhasil di dalam membangun keluarga yang berbahagia, kita katakan. Menjadi umat yang berhasil di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam profesi juga, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi umat yang berhasil sesuai visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Karena Tuhan ingin setiap saya dan saudara menjadi umat yang berhasil. Dalam membangun keluarga, keluarga kita berhasil. Sehingga lewat keluarga kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan ingin kita berhasil dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita. Supaya lewat profesi kita, pekerjaan kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan ingin kita berhasil di dalam pelayanan kita. Saudara, supaya apa? Supaya lewat pelayanan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin, saudara. Oleh sebab itu ada 4 hal yang menjadi prioritas dalam hidup saya dan saudara yang harus kita lakukan. Kalau saya dan saudara ingin menjadi umat yang berhasil sesuai dengan visi dan misi. Sehingga saya dan saudara memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga saya dan saudara menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga saya dan saudara bisa berhasil di dalam profesi kita. Dan kita berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan, saudara. Mari saudara kita melihat ada 4 hal yang harus menjadi prioritas dalam hidup saya dan saudara. Yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi umat yang berhasil. Yang pertama, saudara, kita mari lihat. Temanya bagaimana kita bisa menjadi umat yang berhasil. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Matius 22. Ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi prioritas yang pertama kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang berhasil. Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena mengasihi itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Segalanya apa? Saudara, kita harus mengasihi istri kita, betul. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, harus mengasihi suami kita, sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus mengasihi, saling mengasihi. Tapi mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi istri kita. Kita memang mengasihi istri kita, harus mengasihi. Kita memang harus mengasihi suami kita. Kita harus mengasihi anak-anak kita. Kita harus mengasihi orang tua kita sebagai orang tua. Kita harus mengasihi anak juga. Dan kita harus mengasihi sesama kita. Tapi mengasihi Tuhan lebih daripada itu, saudara. Itu yang menjadi utama dalam hidup saya dan saudara. Artinya saudara, kita harus menempatkan Allah nomor 1 di dalam kehidupan saya dan saudara. Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Lebih daripada apapun yang saya dan saudara punya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Allah kita. Amin. Dia adalah juru selamat kita, saudara. Dia adalah sumber segala sesuatu, saudara. Sumber berkat, sumber pertolongan. Tadi kita naikkan pujian, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber hikmat kita. Dan Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau menjadi umat yang berhasil, maka prioritas yang pertama saya dan saudara adalah Tuhan harus menjadi prioritas yang pertama di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ciri-ciri orang yang menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, dia pasti membangun, saudara, hubungan yang intim dengan Tuhan.
Kalau kita, saya dan saudara, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang utama kita pasti membangun hubungan yang intim atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu cirinya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan demikian. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Amin saudara. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggur itu. Kalau ranting tidak melekat kepada pokok anggur, ranting itu akan layu karena dia tidak mendapat aliran air. Ranting itu akan layu, ranting itu akan mati, dan ranting itu akan kering. Bahkan kita tidak bisa berbuah. Bahkan kita tidak bisa berhasil. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya dan saudara sebagai ranting, melekat kepada pokok anggur, melekat kepada Tuhan, maka kita akan mendapat aliran hidup. Maka kita akan mendapat pengurapan daripada Tuhan. Maka kita akan mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Maka kita akan mendapat pertolongan, kemampuan, penyertaan yang daripada Tuhan. Itu yang membuat kita saja bisa berbuah banyak. Itu yang bisa membuat saya dan saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus melekat kepada pokok anggur. Amin saudara, yaitu Yesus sendiri. Prioritas yang pertama itu adalah harus Tuhan. Kita bisa menghasilkan buah-buah, saudara. Buah-buah roh ada dalam kasih, kesetiaan, penguasaan diri, saudara. Kita bisa menghasilkan buah-buah jiwa. Bahkan kita bisa mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus melekat kepada pokok anggur. Dan ciri orang, saudara, yang menomorsatukan Tuhan, pasti dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat saudara contohnya tentang Maria dan Marta. Mari lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saudara, kita seringkali tahu tentang Maria dan Marta. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya saudara, prioritas daripada Maria yaitu Tuhan. Dia duduk oleh sebab itu, dia duduk di bawah kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan perkataannya. Perkataan Tuhan. Bagaimana dengan Marta? Apakah Marta tidak memberikan yang terbaik? Marta memberikan yang baik. Tapi Maria memberikan saudara, memberikan yang terbaik, telah memilih yang terbaik. Marta yang baik, tapi Maria yang terbaik. Marta melayani Tuhan, dia datang Tuhan, aduh Tuhan capek, ayo kasih, misalkan Tuhan datang kasih minum, kasih apalagi, kasih pisang goreng. Melayani dengan baik. Itu baik saudara. Tapi saudara, Marta lupa. Saudara, ada sesuatu hal yang lebih penting yang dilupakan oleh Marta. Saking sibuknya Marta tidak ada waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Saking sibuknya Marta tidak ada waktu untuk mendengarkan perkataan daripada Tuhan. Orang yang saudara yang memprioritaskan Tuhan, pasti dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin saudara. Coba cek saya dan saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, buat saya juga. Apakah saya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup saya atau tidak? Dalam hidup saya dan saudara. Apakah saya dan saudara ketika saya mendengar, apakah saya hari ini sebagai Marta kah atau sebagai Maria kah? Yang sibuk ke sana ke sini, sibuk tidak ya, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk mendengar, duduk di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita harus uji saudara. Dan kita tahu di luar aku
kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Prioritas yang utama dalam hidup kita, Tuhan ingatkan, adalah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Dalam segala-galanya, dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang, saudara, yang menomorkan satukan Tuhan, bukan hanya membangun hubungan yang intim saja dengan Tuhan. Cirinya, dia beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, prioritas yang utama adalah Tuhan, pasti dia beribadah kepada Tuhan. Pasti dia di dalam rumah membangun mesbah keluarga. Karena Tuhan nomor satu dalam kehidupannya. Pasti dia setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Bukan minggu ini ibadah, minggu depan juga enggak. Ada lagi kan minggu depan setiap juga masih ada ibadah. Nanti aja minggu depan enggak. Pasti dia beribadah kepada Tuhan. Dan pasti saudara, kalau orang yang memprioritaskan Tuhan saudara, pasti datang tidak terlambat. Kenapa? Tuhan nomor satu. Dan dia tahu, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kita begini banyak saudara. Maka aku hadir. Baru 2-3 orang Tuhan udah hadir. Kalau orang yang memprioritaskan Tuhan, pasti dia hadir dalam ibadah dan tidak akan terlambat. Saya bukan menyindir saudara. Saya bukan menyinggung saudara. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti beribadah. Amin. Ibadah hari Minggu, ada peka di sini. Pasti ibadah masuk ke peka dan tidak terlambat. Kenapa? Tuhan menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau saya dan saudara tidak, minggu ini ibadah, minggu depan tidak, minggu ini ke peka, minggu depan tidak. Apakah Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita? Tidak, saudara. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita perlu kekuatan Tuhan. Ketika kita ada mesbah keluarga, ketika kita ibadah setiap minggu di tempat ini, ketika kita ada peka saudara, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh pengurapan yang daripada Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan sehingga kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita. Amin saudara. Kita butuh kekuatan Tuhan hari ini. Berbagai masalah persoalan kita butuh Tuhan saudara. Oleh sebab itu prioritas yang utama adalah Tuhan. Yaitu kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan kalau kita, saudara, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Cirinya, Hosea 4 ayat 6. Mengatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau ciri-ciri orang yang menomorsatukan Tuhan, selain dia memiliki hubungan intim, selain tadi saya katakan beribadah, pasti dia apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan itu. Bagaimana untuk kita bisa mengenal Allah kita kalau kita tidak membaca firman, tidak mempelajari, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena lewat pengenalan, saudara, lewat firman, lewat kita membaca, saudara, maka kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Pertolongannya ajaib. Allah yang kasihnya begitu besar. Kuasanya begitu besar. Kebaikannya tidak pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Sampai detik hari ini kita alami dalam hidupnya. Kalau saya dan saudara memprioritaskan Tuhan, maka kita pasti membaca firman Tuhan. Mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Dan itu akan kita mengenal Allah yang kita sembah dalam lebih dan lebih lagi. Prioritas yang pertama, pasti dia membaca firman Tuhan. Dan orang saudara yang menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya. Coba lihat Yohanes 14 ayat 23. Mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi orang yang saudara memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, pasti orang itu akan berjalan dalam apa saudara? Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun apa yang dia lihat, saudara, beda dengan firman Tuhan. Tapi orang yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan, dia akan berjalan di dalam ketaatan. Banyak dalam firman Tuhan, saudara. Orang yang menomorkan satukan Tuhan, dia berjalan dalam ketaatan. Yusuf, Daniel, Elia, Elisa, dia berjalan dalam ketaatan, saudara. Kalau saya dan saudara memprioritaskan Tuhan, maka saya dan saudara berjalan
taat melakukan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan lakukan. Amin, saudara. Sekalipun daging kita, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Tapi kita taat melakukannya. Ketika saya dan saudara taat melakukannya, saya sudah sedang berjalan dengan kuasa Tuhan. Saya dan saudara sedang berjalan ketika taat dengan pengurapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat daripada Tuhan. Jadi yang pertama saudara, untuk supaya kita menjadi umat yang berhasil, Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan cirinya saudara, dia memiliki hubungan yang intim. Dia beribadah saudara, ya beribadah. Dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan dia berjalan hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Itu prioritas yang pertama saudara. Prioritas yang kedua saudara, mari kita lihat. Tadi Tuhan prioritas yang kedua apa saudara, supaya kita menjadi umat yang berhasil. Matius 22 ayat 39, tadi 37 sampai 38 ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia. Tadi yang nomor satu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama manusia? Mungkin kita bisa berkata, teman kita betul. Saudara kita betul. Tapi siapa sesama manusia yang terdekat dengan kita dulu? Siapa? Keluarga, saudara. Jadi prioritas yang kedua, saudara. Tadi Tuhan yang pertama. Prioritas yang kedua adalah keluarga. Saudara, kita harus bertanggung jawab yang sudah berkeluarga. Di sini ada yang berkeluarga, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, itu juga keluarga. Kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Oleh sebab itu kenapa? Mujizat yang pertama kali dilakukan ini, saya seringkali mengatakan di tempat ini. Bahwa bukan menyembuhkan orang sakit. Bukan membangkitkan orang mati. Tapi mujizat yang dilakukan itu menolong satu pesta perkawinan yang sedang goncang di Kana, saudara. Keluarga. Jadi pelayanan yang dilakukan Yesus, saudara, kepada sesama yang pertama kali di dalam pelayanan adalah menolong satu keluarga, pesta perkawinan yang sedang goncang. Kalau saudara, sekalipun usaha kita diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun saudara, bisnis kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau keluarga kita goncang, goyah, dan tidak diatasi, maka pekerjaan kita juga akan goyah. Betul apa betul? Kalau pelayanan kita luar biasa sebagai hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi keluarga kita goncang dan tidak secepatnya diatasi, maka pelayanan kita bisa goyah. Keluarga merupakan hal yang sangat penting di dalam pemandangan Allah. Oleh sebab prioritas yang kedua, yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Kalau kita melihat saudara, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, syarat untuk melayani adalah apa? Keluarga, saudara. Karena keluarga begitu penting, saudara. Oleh sebab dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 mengatakan demikian. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapali keluarga sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Coba, saudara. Kalau kita melihat syarat untuk melayani adalah keluarga. Keluarga itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau kita mau melayani, saudara, ya melayani kita harus lihat bukan peminum, bukan pemarah, bukan hamba uang. Tadi firman Tuhan mengatakan. Bahkan seorang keluarga yang baik, yang disegani dan dihormati anak-anaknya. Dan firman Tuhan mengatakan, jikalau seorang tidak tahu mengapali keluarganya, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi artinya saudara, dia harus terlebih dulu memimpin di dalam keluarganya. Memimpin dengan baik keluarga. Dia harus melayani di dalam keluarganya dulu. Dengan baik, baru firman Tuhan, baru kita bisa melayani. Kenapa? Allah ingin saudara, prioritas yang kedua adalah keluarga. Kita bertanggung jawab untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kita harus memelihara keluarga.
Kita harus mendidik anak-anak kita, saudara. Kita harus merawat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua bertanggung jawab di dalam keluarga kita. Amin, saudara. Keluarga, begitu penting, saudara. Berapa banyak di luar, saudara, keluarga-keluarga yang berantakan hari ini, saudara. Berapa banyak. Keluarga itu begitu penting. Oleh sebab syarat untuk melayani adalah di dalam keluarga. Kalau saya dan saudara memprioritaskan keluarga dalam kehidupan kita, yang kedua, yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Itu akan memiliki keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, itu akan membantu hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Coba saudara, kalau di dalam keluarga kita tidak harmonis suami istri, orang tua anak, bisa nggak? Saudara, membantu hubungan kita dalam keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Enggak, bisa aja ada mesbah keluarga. Tapi kalau tidak harmonis saudara, misalkan bisa aja dia doa-doa, misalkan di dalam hati, si mama kira, si papa kira, betul nggak? Sebagai anak, orang tua gini, kalau tidak harmonis. Tapi kalau kita keluarga kita harmonis, itu akan membantu hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau keluarga kita kacau, itu tidak akan membantu hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin jauh dengan Tuhan. Betul apa betul? Coba kalau keluar istrinya sedang kacau terus, isi suami istri. Doa si doa. Mungkin dalam pikiran, papa gini gak robah-robah lah. Bagaimana kita bisa semakin dekat kepada Tuhan? Atau sebagai anak dengan orang tua, anak kepada bapak sakit hati, kecewa saudara. Bisa gak dia semakin dekat dengan Tuhan? Apalagi ketika dia menyembah, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Wah, dia lihat Bapak yang ada di Bapaknya secara jasmani. Si Bapak kejam, Bapak kita. Bagaimana dia bisa semakin dekat dengan Tuhan? Lihat Bapak yang ada di dalam dunia begitu kejam. Nggak bisa. Saudara, ketika dia ngomong Bapak, aduh, dia nangis. Saudara, saya pernah mendengar kepada waktu ada camp pria sejati, saudara. Teman saya sebagai konselor, saudara, membawa temannya, saudara, yang luar biasa, saudara. Ketika semua session, dia ikuti semua. Tapi ketika, kalau nggak salah, ketika session tentang bapak dan anak, dia keluar dari session itu. Dan saudara, teman saya ini kaget, saudara. Karena ini anak yang keluar itu anak orang kaya juga, saudara. Ketika dia ditutup, kenapa kamu keluar? Semua session kamu ikuti, kenapa? Session bapak dan anak. Saudara, kamu keluar. Karena apa? Dia katakan, aku kecewa kepada orang tua. Saudara, bagaimana dia bisa membangun hubungan yang semakin baik dengan Tuhan? Amin, saudara. Tapi kalau kita memprioritaskan keluarga dalam kehidupan kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Kalau keluarga kita harmonis, itu saudara, akan membantu hubungan kita, keluarga kita, baik suami istri, orang tua anak, semakin dekat dengan Tuhan. Sampai iblis berusaha, saudara, untuk apa? Menghancurkan keluarga-keluarga. Saudara, oleh sebab itu prioritas kita yang kedua adalah keluarga. Kalau kita saudara memiliki keluarga, saudara menomorsatukan keluarga dalam kehidupan saya, saudara, itu kita bisa mengalahkan setiap godaan dalam kehidupan kita. Berapa banyak godaan kita, berapa banyak godaan yang sekarang membuat kita jatuh dalam dosa. Bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya suami saja, istri pun banyak, saudara. Tapi kalau kita punya keluarga yang harmonis, hubungan suami istri baik, saudara, orang tua baik, godaan boleh datang dari luar, tapi kita akan bisa mengalahkan godaan itu. Amin. Kenapa? Karena kita punya hubungan suami istri yang baik. Kita punya hubungan orang tua dan anak yang baik. Kita memprioritaskan yang kedua, yaitu keluarga. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, saudara. Tapi kalau di dalam keluarga kita sudah tidak baik, hubungan tidak harmonis, ketika ada godaan di luar sedikit, itu mudah untuk jatuh di dalam dosa. Berapa banyak anak-anak yang rusak hari ini? Berapa banyak anak-anak yang hancur? Berapa banyak anak-anak yang narkoba? Kenapa? Karena di dalam keluarganya itu tidak harmonis, saudara. Kalau kita lihat tentang Nuh, firman Tuhan mengatakan pada zaman Nuh, semua orang hidup di dalam dosa. Kenapa Nuh bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Karena Nuh, saudara, dia punya keluarga yang baik. Dia punya keluarga yang harmonis. Amin, saudara. Amin. Godaan boleh banyak datang di luar, saudara. Tapi kalau di dalam kita bersatu, harmonis, saudara, kita bisa mengalahkan godaan yang di luar. Tapi kalau di dalam kita tidak harmonis, hubungan suami istri, orang tua anak tidak harmonis, maka kita tidak bisa mengalahkan godaan itu. Dan banyak anak-anak yang hancur di luar. Banyak anak-anak yang narkoba. Kenapa?
Karena di dalam keluarganya tidak ada yang harmonis. Kalau kita memiliki saudara, menomorsatukan prioritas. Yang kedua adalah keluarga. Kita akan memiliki keluarga yang bahagia. Amin saudara. Amin saudara. Bahagia bukan ditentukan berapa banyak harta kekayaan kita. Berapa banyak pabrik kita. Bukan saudara. Banyak orang di luar. Segala-gala, kamu luar biasa ya. Kamu punya ini, kamu punya ini, punya ini. Dia tertawa saudara. Tapi di dalam hatinya, kenapa? Menangis saudara. Prioritas yang kedua adalah keluarga saudara. Dalam firman Tuhan saudara, kita lihat tentang Imam Eli saudara. Imam Eli seorang hamba Tuhan. Tapi dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Dia mencuri persembahan. Dia berzina saudara. Dan akhirnya kita lihat saudara. Pelayanan Imam Eli dan anaknya hancur. Dan hidupnya binasa saudara. Oleh sebab itu saudara. Keluarga merupakan hal yang penting saudara. Jangan sampai korbankan keluarga. Hanya demi untuk uang. Jangan sampai kita korbankan keluarga. Hanya demi untuk kedudukan. Hanya demi untuk prestasi. Hanya demi untuk yang lain. Keluarga itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Keluarga adalah fondasi kalau menurut saya. Kalau fondasi itu hancur saudara, maka semuanya akan hancur saudara. Dan Tuhan mau keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Oleh sebab prioritas yang kedua yang sangat penting adalah keluarga. Amin saudara. Amin. Prioritas yang ketiga saudara melihat. Pertama tadi Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Prioritas yang ketiga, coba lihat Kolose 4 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saudara, pelayanan yang kau terima, kau jalankan sepenuhnya. Bukan setengah hati, tapi sepenuh hati kita. Saya berkata saudara, pekerjaan adalah pelayanan. Pelayanan bukan hanya, betul di dalam gereja. Saya dan saudara melayani sebagai hamba Tuhan. Betul pelayanan di gereja. Tapi pelayanan bukan hanya di dalam gereja saja. Dan saya katakan pekerjaan adalah pelayanan. Amin saudara. Prioritas yang ketiga adalah pekerjaan saudara. Pekerjaan adalah pelayanan saudara. Di mana Tuhan tempatkan kita, baik sebagai apa saudara? Sebagai businessman, baik sebagai apalagi saudara, karyawan saudara. Saudara, di mana Tuhan tempatkan kita dalam pekerjaan? Itu pelayanan saya dan saudara. Amin saudara. Di mana di situ kita harus jadi tampak, di mana di situ kita harus jadi terang, saudara, ya. Di mana kita di situ saudara harus apa? Dalam kehidupan kita supaya dilihat oleh orang banyak. Pelayanan bukan hanya di dalam gereja saja. Betul pelayanan di dalam gereja, tapi pelayanan adalah pekerjaan adalah pelayanan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, saudara, di mana saudara? Kita di tempat belajar itu. Di mana kita harus sungguh-sungguh belajar. Saudara, kita harus bertanggung jawab. Ini prioritas kita. Kalau kita sebagai karyawan, saudara, di mana? Di tempat kerja kita. Di tempat pekerjaan, itu adalah pelayanan, saudara. Di mana kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan malas-malasan, bukan, saudara. Kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita, saudara. Kalau kita sebagai pengusaha, saudara, di mana? Di tempat itu, saudara. Itu adalah pelayanan. Pekerjaan adalah pelayanan. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus sungguh-sungguh, saudara. Saudara, mengelola perusahaan itu dengan baik. Di mana Tuhan tempatkan saya dan saudara. Panggilan boleh berbeda, saudara. Ada yang sebagai guru, betul tidak salah. Ada yang sebagai dokter, tidak salah, saudara. Ya, jadi dokter ada. Tidak salah. Ada lagi siapa? Di pemerintahan, saudara. Ada juga, saudara. Di dunia usaha ada, saudara. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah sebenarnya pelayanan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada waktu kita bekerja, saudara, kita mau lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Amin, saudara. Seringkali, saudara, pelayanan di gereja. Bukanlah pekerjaan, bukan pelayanan. Padahal pekerjaan ada pelayanan. Prioritas yang ketiga adalah pekerjaan, saudara. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan hari ini. Kita harus rajin, saudara. Kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Kita harus kreatif. Sehingga kita bisa berhasil. Baik di dalam bisnis kita, saudara sebagai pengusaha. Baik kita sebagai karyawan, menjadi karyawan yang berhasil. Baik sebagai anak-anak di dalam studi. Studinya menjadi studi yang berhasil. Itulah prioritas kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Jangan malas. Ayo. Oleh sebab itu,
Di dalam pekerjaan, keluarga itu harus mendukung di dalam pekerjaan. Suami, anak harus mendukung. Saudara, istri harus mendukung suami yang bekerja, saudara. Kalau keluarga kita, saudara, berhasil dan diberkati, saudara, maka keluarga kita sejahtera. Amin, saudara. Amin, saudara. Sangat-sangat penting hari ini. Mari kita bekerja sungguh-sungguh. Karena prioritas yang ketiga adalah pekerjaan. Dan pekerjaan adalah pelayanan. Yang keempat. Prioritas yang keempat yang terakhir adalah kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Berarti prioritas yang keempat, saudara, kita harus menjaga. Kalau kita menjadi umat Tuhan yang berhasil, saudara. Bukan hanya yang pertama Tuhan, prioritas pertama. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan atau pelayanan. Yang keempat, kita harus menjaga kesehatan kita. Amin, saudara. Dan teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31 mengatakan demikian. Yesus kata. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus, marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus mengatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat di situ. Tuhan Yesus waktu jadi manusia, saudara, dia banyak melayani saudara, jiwa-jiwa. Dia memuridkan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus menjaga kesehatan saudara. Amin, saudara. Menjaga kesehatan begitu penting, saudara. Kita perlu istirahat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi prioritas yang keempat, saudara. Kita harus menjaga kesehatan kita. Betapa penting kesehatan. Amin, saudara. Kalau saudara sakit, kalau kita sakit, misalkan kalau udah sampai teman saya juga masuk rumah sakit, uang itu tidak ternilai, saudara. Terus saja harus keluar terus. Jaga kesehatan kita, saudara. Amin, saudara. Kalau kita menjaga kesehatan, kita menjadi umat Tuhan yang berhasil, saudara. Kalau kita satu Tuhan, kedua keluarga, kita pekerjaan berhasil, tapi gering-geringan, saudara. Asup rumah sakit, keluar rumah sakit, saudara. Udah kita kerja, dapat kangtau. Asup ke rumah sakit. Mahal, saudara. Kita harus menjaga prioritas yang keempat adalah apa? Kesehatan, saudara. Kalau saya dan saudara menjaga kesehatan, saudara, maka kita, kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka kita tidak bisa menjalankan prioritas yang pertama. Kita tidak bisa menjalankan prioritas yang kedua. Kita tidak bisa menjalankan prioritas yang ketiga. Coba aja, saudara. Kalau saudara tidak menjaga kesehatan, kita tidak bisa menjalankan prioritas yang pertama apa? Tuhan. Kita tidak bisa beribadah. Banding kata, kemana? Pak, minggu kemarin. Gering, cenah kiri. Nggak bisa ibadah. Nggak jaga kesehatan. Pada waktu di Peka Pak Immanuel mungkin ada jemaatnya. Udah berapa minggu kemana aja? Sakit. Nggak bisa. Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka kita tidak bisa menjaga prioritas yang pertama. Kita tidak bisa menjaga prioritas yang kedua apa? Kita tidak bisa mengurus keluarga. Kita tidak bisa bertanggung jawab atas keluarga. Kenapa? Karena kita sakit. Cek bahasa Sundana, bororaah mengurus keluarga. Bororaah bertanggung jawab keluarga. Kergering. Betul apa betul? Nggak bisa, saudara. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak bisa menjaga prioritas yang ketiga. Apa prioritas yang ketiga? Pekerjaan. Bisa tentang belajar anak yang masih studi. Apalagi pekerjaan kita, bisnis kita. Bahkan kita tidak bisa melayani. Kenapa nggak melayani? Sakit. Kenapa nggak bekerja? Sakit. Nggak bisa, saudara. Prioritas yang keempat juga sangat penting. Menjaga kesehatan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, saudara, maka akan membuat kita kandas di tengah jalan. Dan kita tidak bisa sampai kepada garis akhir. Oleh sebab itu prioritas yang keempat adalah kita harus menjaga kesehatan. Begitu penting. Bagaimana saya dan saudara untuk hidup sehat? Ya. Untuk menjaga kesehatan kita harus hidup sehat. Betul apa betul, saudara? Bagaimana, saudara? Hati-hati dengan pola makan. Pola makan, saudara. Hati-hati, jangan, wah gimana nanti. Apalagi kalau kita ada undangan, kalau kita makan ciacu, gimana nantilah. Karena ada obat, saudara. Banyak teman saya, makan banyak, angket. Balik makan obat. Saudara. Makan seenaknya, saudara. Dur-duran, saudara. Nggak jaga pola makan. Padahal ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat. Saudara,
Nggak bisa kalau kita mau sehat, jaga pola makan kita. Betul apa betul, saudara? Ya, sering saya katakan jangan kita udah sakit nanti dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita enaknya ngatakan, ya udah waktunya sih dia pulang. Kata Tuhan, kenapa lu pulang? Padahal umurnya 90, 70 udah pulang, 60. Karena kita tidak menjaga pola makan. Gampang aja, Tuhan udah waktunya. Padahal kata Tuhan belum waktunya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga pola makan. Kita tidak menjaga pola hidup. Saudara, kita kerja terus, nggak ada waktu untuk istirahat. Tuhan Yesus juga tadi kita perlu istirahat. Nggak ada waktu untuk istirahat, saudara. Pola hidupnya, saudara. Ya, nggak ada waktu untuk refreshing, saudara. Kita harus ada waktu untuk refreshing. Ada waktu untuk istirahat. Betul apa betul? Pola hidup kita, saudara. Supaya kita sehat. Pola apa lagi, saudara? Pola pikir. Kalau kita jaga, pola makan dijaga. Pola hidup dijaga. Ya, ada istirahat, ada refreshing. Tapi pola pikir, saudara, nggak dijaga. Ketakutan terus. Aduh, suami gua gimana nih ya? Ada gitu. Ketakutan terus. Kekhawatiran terus tentang suami mungkin. Tentang istri, tentang anak. Saudara. Kekhawatiran tentang apa? Bisnis kita bagaimana? Kalau kita khawatir terus saudara, bisa sakit. Betul apa betul? Karena khawatir terus. Kalau kita nggak menjaga hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekecewaan saudara. Itu bisa sakit saudara. Apalagi dalam keluarga. Setiap hari kita ketemu suami istri. Setiap hari kita ketemu orang tua anak. Gitu. Lama-lama kita bisa sakit saudara. Kenapa dulu gak ada sakit jantung, sekarang sakit jantung. Kenapa dulu gak ada kurap mungkin. Atau sekarang giginian terus. Sakit penyakit akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Jaga hati ini, jaga pikir. Untuk kita bisa sehat. Kesehatan itu paling penting. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita bisa beristirahat. Jangan saudara gimana, gedur aja terus gak makan airnya mah. Ya, mobil aja kalau mobil grass saudara terus digedur terus nggak berhenti bisa, tapi waktunya panjang atau pendek? Pendek. Demikian juga hidup kita. Tuhan sudah berikan sempurna, saudara. Kesehatan semuanya Tuhan berikan tubuh yang baik, tapi kita tidak menjaga kesehatan. Ada 4 hal prioritas yang dalam hidup kita kalau kita menjadi umat yang berhasil. Yang pertama apa tadi? Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga? Pekerjaan atau pelayanan sama. Yang keempat, menjaga kesehatan saudara. Keempat-empatnya ini saudara penting dan harus dilakukan oleh saya dan saudara. Terlebih lagi saudara, prioritas yang pertama tidak bisa dibeda-bedakan. Itu harus menjadi prioritas yang pertama. Kalau Tuhan menjadi prioritas yang pertama, saudara, maka pasti saudara kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Amin. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, pasti kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu, satukan Tuhan dalam kehidupan. Pasti sebagai anak-anak yang masih studi, pasti kita belajar. Kenapa? Prioritas pertama kita dalam hidup ada Tuhan. Pasti dia belajar, pasti dia bekerja saudara. Pasti dia melayani Tuhan. Kenapa? Karena prioritas yang pertama adalah Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang pertama, pasti kita menjaga kesehatan. Amin. Pasti kita menjaga kesehatan kita. Amin saudara. 4 hal ini penting saudara. Tuhan ingin saudara menjadi umat yang berhasil. Sehingga lewat kehidupan kita, lewat keluarga kita, lewat bisnis kita saudara, lewat pelayanan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin saudara. 4 hal ini prioritas. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Saudara ingin menjadi umat Tuhan yang berhasil? Siapa yang mau menjadi umat Tuhan yang berhasil?